Saat ini asap akibat kebakaran lahan dan juga hutan atau karhutla yang melanda provinsi wilayah Riau kembali merembet ke wilayah Malaysia. Adapun hal ini berdasarkan data Citra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Pekanbaru yang mencatat pada hari Sabtu 19 Juli 2025 lalu, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, mendeteksi bahwasannya asap telah bergerak ke arah timur laut, tepatnya mencapai Teluk Kemang, Negeri Sembilan, wilayah Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan saudara, selamat datang kembali di channel Hot Reaction. Tak hot, tak shoko. Okey, kepada sahabat-sahabat yang baru menonton video ini, saya mohon dukungannya semuanya dengan tekan subscribe, like and share supaya tidak ketinggalan video-video Hot Reaction pada masa yang akan datang. Dan kepada sahabat yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Semoga kebaikan anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okey, pada video kali ini saya lagi nak kongsikan satu berita buruk lah, satu berita yang kurang baik daripada Indonesia, namun berdampak buruk juga kepada Malaysia. Jadi sahabat perlu berhati-hati sebab benda ni dah berulang kali. Tapi saya tak tahu kenapa pemerintah sampai sekarang tak settle benda ni lagi, padahal benda ni dah berulang-ulang kali terjadi. Dan bukan sahaja berdampak buruk pada negara Indonesia sendiri, tetapi juga kepada negara tetangga, terutama Malaysia, negeri-negeri yang berada di semenanjung Malaysia. Jadi tanpa menunggu lama, jom kita dengarkan apa berita yang tak baik itu. Saat ini asap akibat kebakaran lahan dan juga hutan atau karhutla yang melanda provinsi wilayah Riau kembali merembet ke wilayah Malaysia. Adapun hal ini berdasarkan data Citra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Pekanbaru yang mencatat pada hari Sabtu 19 Juli 2025 lalu, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, mendeteksi bahwasannya asap telah bergerak ke arah timur laut, tepatnya mencapai Teluk Kemang, Negeri Sembilan, wilayah Malaysia. Adapun saat ini tidak terdeteksi wilayah Malaysia bagaimana sajakah yang terdampak oleh akibat asap yang ada di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Riau ini. Namun saat ini kami mengabarkan bahwasannya Riau sendiri hari ini mencatat jumlah titik panas ataupun hotspot terbanyak di Pulau Sumatera. Hal ini bisa kita lihat bahwasannya di daerah Rokan Hulu mencapai 107 titik panas atau sekitar 20 hektar lahan telah terbakar akibat dengan terpaan angin panas yang cukup kencang di wilayah Rokan Hulu itu sendiri. Tidak hanya di kawasan Rokan Hulu, di wilayah Provinsi Riau ada beberapa lokasi lainnya, seperti di daerah Rokan Hilir, Pelalawan, dan juga Kampar. 4 provinsi ataupun 4 kabupaten ini menjadi pemicu terbesar akibatnya dampak asap hingga sampai ke negeri wilayah Malaysia. Namun, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terlebih dari itu, kami juga melihat bahwasannya hari ini tim dari polisi, TNI, bagian gabungan, serta seluruh dari polisi kehutanan telah menggabungkan posisi untuk dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan lebih luas daripada biasanya. Hal ini kita lakukan waterbombing melalui helikopter. Selain itu kami juga melakukan pemadaman secara manual dengan para polisi, TNI, serta seluruh petugas gabungan membakar ataupun memadamkan api dengan menggunakan kayu, sehingga selain dengan waterbombing tersebut, pemadaman secara manual juga kami lakukan. Tidak hanya itu, Lukman, saat ini kami juga mengabarkan bahwasannya Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Herawan juga turun langsung ke daerah lokasi titik api untuk mempercepat penanganan dari proses pemadaman itu sendiri. Sampai saat ini juga kami kabarkan bahwasannya hari ini cuaca di Kota Pekanbaru Riau telah memasuki wilayah kemarau, sehingga kebakaran ataupun lahan yang terbakar, terutama ini adalah lahan-lahan gambut, sehingga dengan adanya angin panas dan cuaca panas tersebut mempercepat dari pelebaran lahan yang terbakar. Jadi sejauh itu kondisi yang hari ini kami dapatkan, Lukman. Kembalikan kepada Lukman di studio. Ya, Atika, dan suhu setakat ini diramalkan di Riau mungkin mencecah sehingga puncak 38 darjah Celsius. Tiada hujan yang diramalkan dalam masa terdekat ini. Tapi Atika, mungkin masih terlampau awal, tetapi adakah kita sudah tahu kebakaran hutan dan titik-titik panas itu berpunca dari apa? Adakah ia buatan manusia atau adakah ia faktor semula jadi seperti cuaca panas, kering dan suhu yang tinggi atau sebagainya?
Baik Lukman, untuk penyebab dari karhutlah itu sendiri sampai sekarang belum ada informasi jelas dari pihak kepolisian terkait apa penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi, yang umumnya memang ini telah cukup sering terpapar di kita di wilayah Provinsi Riau. Namun satu hal yang pasti yang kami sampaikan bahwa wilayah Provinsi Riau sendiri memiliki lahan gambut yang cukup luas, sehingga lahan gambut tersebut mudah terbakar ketika kita telah memasuki wilayah ataupun cuaca kemarau seperti saat ini. Hal ini juga mendukung dengan adanya atau banyaknya titik-titik api yang memang sulit dijangkau dari pihak petugas, sehingga titik-titik api kecil tersebut menyebar hingga ke berbagai kawasan, termasuk kawasan dari masyarakat yang memang berkebun di daerah sana. Untuk itu saat ini dari pihak pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan waterbombing dan juga mendeteksi titik-titik hotspot, sehingga sebelum daerah itu terbakar, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan sehingga titik hotspot tersebut dapat dipadamkan. Seperti itu, Lukman. Kawasan-kawasan ini yang dekat dengan kawasan yang berpenduduk atau berkepadatan tinggi, Atika, sehingga evakuasi terpaksa dilakukan setakat ini? Baik, untuk 4 daerah yang ada di wilayah Provinsi Riau yang tadi telah saya sebutkan, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, dan juga Kampar, merupakan daerah-daerah yang padat penduduk. Sehingga saat ini mungkin belum ada evakuasi, maksud kami maaf, tapi saat ini yang jelas karena beberapa lahan di Rokan Hulu telah memasuki lahan warga, di mana warga juga melakukan aktivitas pertanian di sana, sehingga mungkin aktivitas dari warga sendiri mungkin saat ini dihentikan. Namun untuk evakuasi warga sendiri sampai sekarang belum bisa kita lakukan karena bisa dilihat bahwasannya asap masih belum terlalu tebal yang ada di Provinsi Riau, namun asap-asap yang tebal tadi muncul di daerah wilayah tidak berpenduduk padat atau di wilayah yang bisa kita bilang tidak ditempati oleh masyarakat. Seperti itu, Lukman. Atika, dan akhir sekali, Atika menyebut tentang langkah-langkah yang sedang dilaksanakan untuk cuba mengawal kebakaran ini dan mengurangkan titik panas seperti waterbombing dan sebagainya. Ada atau tidak sebarang sasaran yang dikongsikan oleh kerajaan yang mereka sasarkan, sama ada mereka mahu kebakaran terkawal dalam tempoh beberapa hari, beberapa jam, atau kurangkan jumlah titik panas ke satu amount? Ada sebarang target atau sasaran yang dikongsikan? Baik, Lukman. Untuk target sendiri tentunya dari pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Indonesia tentunya menargetkan agar titik hotspot ini segera padam secepat-cepatnya. Belum ada pengumuman resmi terkait dengan waktu target tempuh yang harus dilalui oleh pemerintah untuk dapat segera memadamkan titik hotspot yang ada di Provinsi Riau sendiri. Namun, Lukman, perlu kita ketahui bahwasannya jauh sebelum adanya berkembangnya titik hotspot di Provinsi Riau ini, Gubernur Provinsi Riau telah melakukan upaya pencegahan dengan mengadakan beberapa gerakan bersama dengan anak-anak muda yang ada di Provinsi Riau, menanami pohon kembali dan juga menggencarkan kampanye untuk sama-sama menjaga titik hotspot, sehingga masyarakat yang diharapkan dengan titik hotspot terus melakukan informasi atau mengabarkan kepada petugas BPBD setempat, sehingga pemerintah bisa langsung memfollow up segala informasi terkait dengan titik hotspot. Dan juga untuk target sendiri biasanya dalam waktu seminggu ke depan mungkin akan dilakukan percepatan yang lebih cepat lagi oleh pemerintah selain dengan adanya waterbombing. Namun lagi-lagi yang membuat banyaknya lahan terbakar ini adalah angin panas dan cuaca panas yang terus melanda Provinsi Riau, sehingga kita sendiri pun tidak bisa mengupayakan kapan dari waterbombing itu sendiri bisa menyelamatkan ataupun mempercepat adanya proses pemadaman dari karhutlah itu sendiri, Irfan. Ya guys, itulah tadi berita daripada Indonesia, berita yang kurang baik. Tetapi apakah daya, jerebu ini macam sudah berkali-kali berulang-ulang berlaku di Malaysia. Saya pun tak tahu apa penyebabnya, sehingga benda ini berulang-ulang dan berdampak juga pada negara-negara jiran di Indonesia. Mungkin pihak pemerintah perlu belajarlah dengan Malaysia, sebab Malaysia pun banyak hutang. Ada hutang, bukan berarti tak ada hutang, tapi tak pernah pula ada dengar jerebu-jerebu yang melanda Malaysia merugikan ataupun berdampak buruk kepada negara lain juga. Tak pernah. Yang selalunya tu cuma Indonesia, jerebu Indonesia masuk ke negara jiran, terutama Malaysia. Jadi mungkin ada baiknya lah diskusilah pemerintah kita untuk menangani benda-benda ini supaya tidak berulang-ulang terjadi. Okey guys, itulah sahaja perkongsian pada hari ini.
Semoga pemerintah kita tetap berusaha untuk menyelamatkan, memberi kesenangan, kelayakan hidup kepada rakyat-rakyatnya. Amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.